Halo guys, balik lagi di Fans Bola. Tempatnya kita ngumpul dan ngegosipin sepak bola Indonesia paling update. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan makin membara buat dukung Garuda ya. Hari ini gue bawa kabar seger yang bener-bener kita tungguin dari dunia perdiasporaan. Siap-siap karena hilal KTP Indonesia buat dua wonderkid kita udah makin kelihatan jelas bro. DPR dikabarkan bakal segera memproses berkas naturalisasi buat dua pemain muda potensial, Luke Vickery dari Australia dan Mitchell Baker dari Amerika Serikat. Keduanya kemarin kan udah sempat ikutan latihan bareng skuad senior di FIFA Matchday. Dan sekarang proyek besar Coach John Hartman buat masa depan timnas fix dimulai. Di video kali ini, Fans Bola bakal kupas tuntas seberapa ngeri potensi dua pemain ini dan kenapa PSSI ngebet banget nyelesain proses mereka. Tonton sampai habis, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Oke, kita masuk ke kabar utamanya dulu. Kabar ini lagi rame banget, berseliweran di timeline media sosial. Setelah muncul laporan kalau DPR bakal langsung tancap gas memproses berkas mereka dalam beberapa minggu ke depan. Garis keturunan mereka berdua ini udah diverifikasi aman dan solid. Jadi proses administrasinya diprediksi bakal satset alias lancar jaya. Targetnya, kalau nggak ada hambatan, di agenda FIFA Matchday selanjutnya, mereka berdua udah bisa resmi masuk skuad dan ngerasain atmosfer pertandingan resmi pakai jersey Garuda di dada. Tapi pertanyaannya sekarang bukan cuma soal kapan mereka sumpah WNI nih. Yang paling penting buat kita bahas, apakah mereka berdua emang sebagus itu? Atau cuma sekedar label luar negeri doang? Yuk, kita bedah satu-satu profilnya, mulai dari Luke Vickery. Nama Luke Vickery mungkin buat sebagian fans awam masih rada asing di telinga. Tapi di kalangan para pencari bakat alias talent scout diaspora, nama anak ini udah dipantau intens lama banget guys. Kenapa? Karena Luke ini tumbuh dan digembleng di dalam sistem pembinaan sepak bola Australia. Kita semua tahu lah ya, sepak bola Australia itu kiblatnya udah level Asia Eropa. Fisik oke, intensitas mainnya gila-gilaan. Nah, keunggulan pemain yang matang di Australia kayak Luke ini adalah tactical awareness atau pemahaman taktiknya yang matang banget di usia muda. Dia tahu kapan harus tutup ruang, kapan harus disiplin posisi, dan kuat banget pas main dengan tempo tinggi. Hal-hal fundamental kayak begini yang jujur aja sering jadi pembeda pas pemain diaspora gabung ke tim kita. Tapi tetap ingat ya, paspor Australia bukan jaminan dia otomatis jadi dewa. Dia tetap harus buktiin kualitas aslinya di lapangan nanti. Sekarang kita geser ke nama kedua yang gak kalah bikin penasaran. Mitchell Baker. Pemain yang sekarang lagi main di Amerika Serikat ini, posisinya adalah striker. Satu posisi yang selama bertahun-tahun bikin kita semua gemes dan selalu dicari-cari sama timnas Indonesia. Profil Mitchell ini bener-bener tipe modern target man yang kita butuhin guys. Usianya baru 19 tahun, tapi tingginya udah tembus 190 cm lebih. Bongsor banget kan? Tapi jangan salah, waktu kemarin dia ikut TC bareng timnas senior, gue sempet lihat beberapa potongan video latihannya. Biarpun tinggi menjulang, agility atau kelincahannya itu dapet banget. Dia bukan tipe striker tiang listrik yang cuma diem nunggu bola. Dia punya determinasi, ketajaman, dan insting gol yang menjanjikan banget buat proyek jangka panjang. Nah, melihat pergerakan PSSI belakangan ini, kelihatan banget kalau fokus kita sekarang udah mulai bergeser. Kalau gelombang naturalisasi generasi awal kemarin sukses naikin level kita secara instan, dari ranking 150-an meroket ke kisaran 120-an, sekarang era baru udah dimulai, yaitu era regenerasi. Kita nggak bisa bergantung terus-menerus sama pemain yang itu-itu aja sampai mereka berumur. Skuad butuh darah muda, butuh kompetisi internal yang sehat. Dan disinilah visi Coach John Hartman bermain. John Hartman itu tipikal pelatih yang terkenal visioner dalam ngebangun fondasi skuad jangka panjang.
Dia nggak cuma mikirin gimana caranya menang di pertandingan minggu depan, tapi gimana timnas Indonesia bisa tetap kompetitif dan ditakuti 4-5 tahun ke depan. Makanya, anak-anak umur 19 tahun kayak Mitchell dan Luke ini dipersiapkan buat target besar sesungguhnya. Lolos ke Piala Dunia 2030. Ambisius? Harus. Tapi ada satu catatan penting nih yang harus kita garis bawahi di fans bola, guys. Mentang-mentang berkasnya lagi diproses DPR dan mereka punya latar belakang main di Amerika atau Australia, bukan berarti pas paspornya jadi, mereka berdua bisa langsung auto starter atau dapat tempat VIP di skuad utama Coach Herdman. No way. Persaingan di internal timnas Indonesia sekarang itu lagi kejem-kejemnya. Dalam artian yang positif ya, semua posisi ada saingannya. Dan semua pemain dipaksa buat nunjukin performa 100% di setiap sesi latihan. Nggak peduli lo main di luar negeri atau di liga lokal. Kalau performa lo turun, ya bakal kegeser. Justru atmosfer kompetisi sehat kayak gini yang bikin level kolektif timnas kita makin naik dan makin ngeri. So, kesimpulannya, langkah PSSI buat ngamanin Luke Vickery sama Mitchell Baker ini adalah investasi jangka panjang yang cerdas banget buat masa depan Garuda kita. Kalau menurut pendapat kalian sendiri gimana nih guys? Apakah kalian optimis dua wonderkid ini bakal langsung nyetel dan bisa jadi mesin gol baru buat timnas kita nanti? Coba tulis prediksi dan opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke grup-grup WhatsApp tongkrongan kalian, dan pastinya subscribe channel Fans Bola biar gak ketinggalan berita update paling hangat seputar sepak bola kita. Gue pamit dulu, see you in the next video, salam olahraga!